Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pameran Raya dalam program pembelajaran PPL 1 Muhammad Nurul Yakin. Di sini saya akan menyampaikan terkait pembelajaran berdiferensiasi konten yang telah berhasil saya laksanakan saat PPL 1. Tentunya selain pembelajaran ini ada juga pembelajaran lainnya. Maka dari itu di sini saya akan menunjukkan praktek yang menurut saya yang terbaik. Nantinya untuk portofolio kegiatan pembelajaran lainnya bisa diakses melalui link yang akan saya sediakan. Yang pertama adalah kita akan melihat pada isi modul ini. Itu terdapat ada 8 aspek. Oke, kita langsung pada identitas pembelajaran. Di sini yang materinya adalah masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah profil belajar peserta didik. Jadi sebelum kita menyusun sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran, ya kita perlu sekarang ya mendiagnostik peserta didik terlebih dahulu, karena hal ini sangat penting untuk kelangsungan pembelajaran di kelas. Agar guru bisa melakukan profiling itu, maka guru harus bisa membuat alat ukurnya terlebih dahulu. Dan di sini sudah saya buat alat ukurnya sehingga terwujudlah profil belajar peserta didik yang ada di tampilan begitu. Dan di sini ada mulai dari latar belakangnya, etnis, ya kan, jenis kelamin, terus gaya belajarnya dan sebagainya. Dan itu masih banyak lagi sebenarnya. Tapi yang saya tunjukkan di sini adalah yang paling penting, yang bisa menjadi contoh bahwasanya saya sudah melaksanakan profiling peserta didik sehingga nanti akan berpengaruh pada proses penyusunan sebuah lesson plan atau RPP yang sekarang kita kenal dengan modul ajar begitu. Jadi berdasarkan profil belajar peserta didik, saya selaku pendidik dapat mendesain pembelajaran dengan diferensiasi konten, proses maupun produk. Khusus pada pembelajaran ini nanti saya akan membawa kalian semuanya pada pameran saya pembelajaran yang menerapkan berdiferensiasi konten. Selanjutnya kita masuk pada menu kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran. Dan di sini tadi sudah terlihat dari judul ya, bahwasanya kita membahas materi masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terlihat nampak ya bahwasanya kompetensi dasar kognitifnya, kompetensi dasar psikomotoriknya juga sudah sangat terlihat. Kita lanjut pada masuk menu asesmen. Nah, kita sudah membuat sebuah asesmen dari as learning, for learning, dan out learning, dari formatif sampai summatifnya. Selanjutnya ada beberapa list pertanyaan pemantik. Hal-hal seperti ini sudah sangat identik di kurikulum Merdeka. Oleh karenanya memang sudah harus terbiasa terkait bagaimana guru mengeksplor pertanyaan pemantik agar bisa menggugah perasaan peserta didik nyaman dan mau terus belajar begitu, penasaran dengan pembelajarannya. Nah, ini adalah salah satu list pertanyaan pemantik yang bisa memantik di awal dan sampai bisa merangsang pada inti pembelajaran. Akhirnya nanti kita akan membawa pemikiran jauhnya peserta didik untuk berpikir secara kritisnya. Hal itu pun perlu yang namanya treatment begitu. Nah, di sini akhirnya kita memilih, saya secara pribadi memilih pendekatan saintifik. Terus model pembelajarannya discover learning dan problem based learning. Jadi nanti saya memantik dengan sebuah permasalahan. Nah, di sini nanti bagaimana cara mereka akan menyelesaikannya, entah dari nanti saya akan merekomendasikan literasi dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan saya berikan sebuah treatmentnya begitu. Sekarang kita masuk pada langkah pembelajaran ya, inti dari sebuah pembelajaran. Di sini langkah-langkah pembelajaran saya terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan sendiri itu berisi tentang pembukaan, terus doa bersama, kata positif dan persepsi, serta adanya pertanyaan pemantik begitu. Pada kegiatan inti ya, dalam langkah-langkahnya yang saya susun itu terakronim yang namanya Merdeka. Ya, ada kegiatan menelaah, eksplorasi, rumuskan, daya semangat, ekspresikan, koneksikan, ambil simpulan. Runtutan ini adalah mulai dari menelaah, bisa menelaah gambar, buku, atau video dan sebagainya, atau pertanyaan pemantik. Terus selanjutnya eksplorasi, itu adalah mengeksplorasi terkait gambar, video, atau buku begitu. Nah, pada kegiatan ini menelaahnya adalah gambar ya, gambar Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Jadi
saya memantik dulu apa gambar tersebut, menginterpretasikan gambar apa itu. Akhirnya ada beberapa pertanyaan juga yang nantinya juga menjadi kegiatan sumatifnya di situ. Nah, di eksplorasi di sini saya mulai ya mengarahkan, memberikan penjelasan singkat ya prosesnya hanya untuk sebagai pemantik. Nah, setelah itu akan dilanjutkan pada rumuskan. Jadi dirumuskan itu nanti peserta didik akan dibentuk kelompok sesuai profiling kemampuan awal, yaitu dari tes sebelumnya. Dari tes tersebut akhirnya muncullah sebuah profiling anak yang mahir dan anak yang cukup mahir. Pada anak yang mahir ini nanti akan menjadi sebuah kelompok yang memecahkan pembelajaran atau melakukan sebuah pembelajaran dengan cara pengayaan. Untuk yang cukup mahir nanti akan melakukan proses pembelajaran atau pendalaman sebuah pengetahuan pemahaman itu dengan cara menonton video yang sudah disediakan oleh guru, yaitu sudah saya buat begitu. Nah, di akhir dari proses masing-masing, yang satu adalah menonton video dan yang satu adalah pengayaan, nanti mereka sama-sama merumuskan sebuah sejarah, ya kan, sejarah singkat dari proses proklamasi kemerdekaan Indonesia begitu. Nah, akhir dari proses kegiatan kelompok akhirnya ada yang namanya daya semangat, yaitu pada tahap ini guru atau saya memberikan apresiasi. Mereka sudah melaksanakan kegiatan kelompok dengan baik. Akhirnya saya apresiasi dengan yang namanya daya semangat, bisa berupa tepuk atau nyanyian dan sebagainya. Nah, waktu kegiatan ini saya berikan tuh namanya tepuk upin ipin. Nah, itu yang bisa tadi deh. Nah, itu ya nanti saya di-spill ya. Terus nanti setelah dikasih tepuk itu ya daya semangat, mereka akan kembali spirit lagi ya, energinya kembali terisi. Jadi setelah berkelompok menguras energi berpikir, nah masuk pada ekspresikan. Mereka nanti akan mengekspresikannya begitu. Mengekspresikannya di mana? Nah, pada tahap ini kegiatan khusus ini mereka akan mengekspresikannya ke buku catatan ya. Mereka akan mengekspresikannya ke buku catatan masing-masing seunik mungkin dan rapi mungkin, karena buku catatan ini nanti akan menjadi modal utama untuk pembelajaran selanjutnya. Setelah itu mereka akan diarahkan pada koneksikan setelah mereka selesai mencatat dari hasil pekerjaan kelompok terus dialihkan pada kegiatan pribadi. Guru akan langsung memberikan koneksi, yaitu apa hasil identifikasi kalian terkait perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa kemerdekaan. Setelah mereka melalui sedemikian rupa dinamika bersama kelompok dan menulis secara pribadi, akhirnya mereka pasti akan memiliki sedikit pemahaman atau persepsi. Nah, hal-hal yang sedikit itu dipantik dengan pertanyaan seperti itu, nanti akhirnya guru akan memperkuat dan menambah penguatan sebuah pemahaman begitu. Setelah itu di akhir akan diambil kesimpulan bahwasanya politik Indonesia waktu itu masih proses, ya kan, sudah nampak tapi masih proses. Ekonominya juga belum stabil, akan tetapi sudah mulai penyesuaian. Dan berbau sosial bangsa Indonesia, yaitu bersatu atas kegembiraan kemerdekaan Indonesia. Budaya yang nampak dari peristiwa kemerdekaan adalah gotong royong, musyawarah, dan kesopanan. Dan ini sudah menjawab tujuan pembelajaran di awal tadi gitu. Di akhir pembelajaran adanya penutup. Penutup di sini terdiri dari refleksi. Yang pertama, menanyakan bagaimana pelajaran hari ini, ada harapan untuk pembelajaran selanjutnya, biasanya begitu. Nanti biasanya anak-anak akan menyampaikan harapan-harapannya. Pengen di luar kelas Bapak, terus jangan ada tugas, begitu dan lain sebagainya. Yang penting kita bisa menyaring ya, menyaring mana yang bisa kita setujui ya, kita kabulkan. Ada juga yang memang tidak kita kabulkan begitu. Apakah kalian sudah menjalankan tanggung jawab selama pembelajaran kali ini dengan baik? Hal-hal seperti ini merupakan treatment ya, menunjukkan tadi tanggung jawab ya, yang dimunculkan sikap tanggung jawab begitu. Nanti setelah di akhir nanti ada kata afirmasi dan ditutup dengan doa. Itu adalah kegiatan yang terjadi selama saya pembelajaran seperti itu. Dan selanjutnya
Di sini saya akan memberikan tampilan portofolio yang sudah saya susun, saya buat begitu. Yang pertama ada yang namanya alat ukur untuk menentukan gaya belajar. Ini walaupun tidak nampak jelas, ini seperti ini. Nanti untuk lebih jelasnya bisa diakses link yang nanti saya sediakan. Seluruhnya ada di situ ya. Pameran saya bisa diakses di situ. Terus nanti ada pengolahannya, cara pengolahnya sampai menjadi sebuah laporan dan menjadi sebuah demografi seperti di gambar. Nah, baru setelah itu kita menyusun itu modul ajarnya atau rencana pelaksanaan pembelajarannya, lesson plan-nya, terus menyusun, mencari referensinya, dan akhirnya menyusun sebuah asesmen di situ. Nah, di sini ada asesmen sikap, ya, terkait sikap tanggung jawab. Terus di sini juga ada asesmen sumatifnya, juga ada asesmen terkait formatif begitu. Kegiatan berkelompok dan hasil produknya tadi begitu. Kalau self assessmentnya lebih kepada tanggung jawab tadi, sikap begitu. Nah, di sini adalah LKPD, dan di LKPD-nya dua jenis ya, karena diferensiasi itu konten, ada yang mahir sama yang cukup mahir. Mahir adalah yang pengayaan dan yang cukup mahir menonton video. Nah, ini selanjutnya merupakan video persembahan dari saya terkait video pembelajaran ya, pemahaman tadi yang untuk cukup mahir. Dan ini juga ada video best practice pelaksanaan diferensiasi konten. Selamat menyaksikan. Oke, mungkin sudah menonton ya perjalanan tadi video dan best practice-nya. Itu adalah merupakan salah satu portofolio yang sudah saya lakukan, sudah saya kerjakan, dan masih ada banyak lagi di beberapa kegiatan pembelajaran lainnya. Jika pengen melihat, silakan bisa akses pada link yang sudah saya tuliskan dalam video ini. Nah, terakhir adalah refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran ini sebenarnya saya laksanakan ada dua, yaitu yang pertama dari guru pamong dan yang kedua adalah dari teman sejawat. Jadi kesimpulannya adalah wujudkan pembelajaran yang berpihak
pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik, mulai dari berdiferensiasi, culture responsif, dan pembelajaran sesuai level. Lakukan perubahan dengan melakukan pembelajaran yang out of the box, ya. Ciptakan ruang kelas yang nyaman serta aman bagi peserta didik. Demikian pameran raya dari saya, Muhammad Nurul Yakin, guru IPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.